Shalom dan selamat malam jemaat Tuhan, pemirsa Night Call GPIB dimanapun berada. Berjumpa dengan saya, Pendeta Margaret Widyastuti Muskita Tenu, Ketua Majelis Jemaat GPIB Jemaat Sumberkasih Kendari. Bersama kita akan membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Allah Bapa di dalam kerajaan sorga, kami akan membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Bimbinglah kami ya Roh Kudus sehingga kami dapat memahami akan kebenaran firman Tuhan dan terus dimampukan untuk melakukannya dalam kehidupan beriman hari ke hari. Diamkanlah semua suara dalam hati kami. Jauhkanlah pikiran yang mengembara kian kemari, dan berfirmanlah ya Tuhan, karena kami telah sedia untuk mendengarkannya. Amin. Jemaat Tuhan, mari membuka Alkitab pada Kitab Imamat pasal 25, ayat 18 hingga ayat 22, yang menyatakan, demikianlah kamu harus melakukan ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturanku serta melakukannya. Maka kamu akan diam di tanahmu dengan aman tentram. Tanah itu akan memberikan hasilnya dan kamu akan makan sampai kenyang dan diam di sana dengan aman tentram. Apabila kamu bertanya, apakah yang akan kami makan dalam tahun yang ketujuh itu? Bukankah kami tidak boleh menabur dan tidak boleh mengumpulkan hasil tanah kami? Maka aku akan memerintahkan berkatku kepadamu dalam tahun yang keenam, supaya diberinya hasil untuk 3 tahun. Dalam tahun yang ke-8 kamu akan menabur, tetapi kamu akan makan dari hasil yang lama sampai kepada tahun yang ke-9. Sampai masuk hasilnya, kamu akan memakan yang lama. Demikian pembacaan Alkitab. Berbahagialah semua orang yang mendengar dan melakukannya. Terpujilah Kristus. Haleluya. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, judul renungan kita pada malam hari ini adalah percaya pada kuasa Tuhan. Dengan ayat nasnya, ayat yang ke-21, maka aku akan memerintahkan berkatku kepadamu dalam tahun yang ke-6. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, ayat nas kita pada malam hari ini mengandung janji yang diberikan Tuhan kepada umat Israel yang disampaikan melalui Musa, bahwa Tuhan sendiri yang akan memberkati tanah atau negeri yang diberikan kepada orang Israel pada tahun yang ke-6. Bahkan Dia yang akan memberikan hasilnya sampai 3 tahun. Dan di tahun yang ke-8 ketika mereka mulai menanam kembali, mereka akan dapat memakan hasil dari tahun yang ke-6 sampai pada waktu mereka menuai di tahun yang ke-9. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, hal ini mengartikan bahwa Tuhan memiliki kuasa. Dia adalah pemilik kehidupan, pemilik bumi, tanah. Dan Dia mencurahkan berkat-Nya kepada orang Israel melalui tanah yang mereka miliki, supaya tanah itu dapat memberikan makanan dalam kehidupan umat. Kuasa yang Allah nyatakan kepada umat ini untuk menjawab keraguan umat, sebagaimana yang dinyatakan pada ayat yang ke-20. Apabila mereka bertanya, apa yang akan kami makan dalam tahun yang ke-7?
Bukankah kami tidak boleh menabur dan tidak boleh mengumpulkan hasil tanah kami? Layak pertanyaan ini bisa saja disampaikan dalam kehidupan umat, karena Tuhan menetapkan kepada umat untuk melakukan perhentian sebagai sabat bagi Tuhan atas pengelolaan tanah yang Tuhan percayakan kepada umat. Di dalam ayat yang keempat dinyatakan pada tahun yang ketujuh haruslah ada bagi tanah itu suatu sabat, masa penuh suatu sabat bagi Tuhan. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, namun ketika umat mentaati semua hukum dan perintah Tuhan, pada ayat yang ke-18, hal ini merupakan suatu kewajiban, maka di sana dikatakan mereka akan diam di tanah mereka dengan aman tentram. Bahkan di dalam ayat yang ke-19, mereka akan makan sampai kenyang dan diulang kembali diam di sana dengan aman tentram. Luar biasa. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, melalui perenungan firman Tuhan pada malam hari ini, barangkali dalam kehidupan saya dan jemaat Tuhan dimanapun berada, sebagai sebuah gereja, ada juga pertanyaan-pertanyaan yang muncul dalam hati dan pikiran kita. Apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan keluarga kami makan sementara saya di PHK? Kami tidak punya persediaan apa-apa. Dan masih banyak pertanyaan-pertanyaan lain yang bisa kita ajukan. Karena tidak ada seorang pun yang tahu akan hari esok. Tetapi kehidupan ini harus terus dijalani. Oleh karena itu, firman Tuhan mengajarkan dan mengingatkan kepada saya dan jemaat Tuhan hal yang pertama. Dalam kehidupan orang percaya, kita diminta untuk percaya pada kuasa Tuhan. Bahwa Tuhan tidak hanya menyatakan kuasanya sebagai pencipta, pemilik kehidupan ini, tetapi tindakan-tindakannya juga dinyatakan di dalam perjalanan kehidupan umat Israel saat itu. Dia yang menuntun umat Israel keluar dari tanah perbudakan Mesir, memasuki tanah Kanaan, tanah perjanjian. Dia yang memberikan tanah atau negeri itu sebagai milik pusaka. Tetapi dia juga yang memberkati tanah itu untuk bisa memberikan hasil yang mendatangkan manfaat. Untuk keberlangsungan hidup mereka pun bagi sesama. Hal itu juga yang dinyatakan di dalam kehidupan saya dan jemaat Tuhan sebagai gereja. Bahwa ada banyak kuasa yang Allah telah nyatakan dalam kehidupan kita. Yang terutama adalah melalui karya penyelamatan Allah di dalam Yesus Kristus. Dialah Tuhan kehidupan. Dialah Tuhan yang sudah mengalahkan kuasa maut. Dialah juru selamat kita. Dan dia jugalah yang telah memberkati tanah atau negeri di mana kita diam di dalamnya. Dan kita menyadari bahwa saat ini kondisi yang kita jalani tidak mudah. Pandemi COVID-19 tidak ada seorang pun yang tahu kapan akan berakhir. Tetapi dalam hikmat dan tuntunan Tuhan melalui firman-Nya, mari kita melihat kuasa Tuhan juga dinyatakan melalui pemerintah yang dipakai sebagai alat Tuhan. Ada beberapa bantuan yang sudah diberikan
bantuan beras, penyaluran bantuan beras kepada masyarakat, subsidi listrik, subsidi internet, bantuan sosial tunai, BLT desa, dan ada banyak hal lainnya. Dan kita diminta untuk tetap senantiasa percaya akan kuasa Tuhan, mengangkat kita dari segala pergumulan yang ada, dan tetap melakukan tanggung jawab kita untuk mengelola tanah atau negeri di mana kita berdiam di dalamnya. Oleh karena itu, hal yang kedua, jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kuasa Tuhan bisa kita rasakan ketika diwujudkan dalam tindakan iman. Sebagaimana yang Tuhan minta dalam kehidupan umat, untuk mereka harus mentaati semua hukum dan perintah Tuhan. Itu juga yang harus kita lakukan. Mentaati semua hukum dan perintah Tuhan. Supaya kita dapat diam di negeri atau tanah yang kita diami ini dengan aman tentram. Bagaimana caranya? Untuk kita bisa melakukan apa yang menjadi perintah dan kehendak Tuhan. Sediakan sabat bagi Tuhan. Sediakan perhentian waktu bagi Tuhan. Tuhan menuntut kita untuk memiliki batasan di dalam kita bekerja, di dalam kita mengelola tanah kita. Untuk mengarahkan hidup dan iman kita hanya kepada Tuhan di dalam Kristus, supaya kita mendapatkan kekuatan, supaya kehidupan kita dipulihkan. Inilah waktu untuk kita membangun persekutuan dengan Tuhan. Mungkin tidak lagi dalam gedung gereja karena PPKM yang diberlakukan, tetapi di dalam rumah tangga kita masing-masing kita dituntut untuk membangun persekutuan dengan Tuhan. Mari kita lakukan itu. Sediakan sabat bagi Tuhan. Dia akan pulihkan kehidupan saya dan jemaat Tuhan. Bahkan juga bagi negeri, bangsa kita Indonesia, bahkan dunia ini. Inilah firman Tuhan yang bisa kita lakukan, yang bisa kita renungkan bersama. Dan mari berjalan menuju masa depan yang diberkati Tuhan. Percaya pada kuasa Tuhan, minta hikmat Tuhan dalam menyikapi semua yang masih menjadi pergumulan bersama, supaya kita bisa melaluinya dan nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan sorga, kami bersyukur untuk kehidupan di hari ini. Allah mengasihi kami. Allah mempercayakan kami banyak hal. Allah menopang kami dalam segala aktivitas dimanapun kami berada. Tuhan, sempurnakanlah semua kehidupan yang sudah kami lakukan. Dan kami mengakui semua yang boleh kami nikmati asalnya daripada Tuhan. Dan kami mempercayakan seluruh kehidupan kami pada kuasa Tuhan. Mari Tuhan memberkati akan pemerintahan kami. Pakai mereka menjadi alat di dalam tangan Tuhan. Berkati mereka dalam semua upaya, tugas dan tanggung jawab negara yang mereka lakukan. Bahkan di dalam memulihkan negeri yang Allah berikan bagi kami. Ya Bapa, Engkau juga berkati Majelis Sinode GPIB, unit-unit misioner GPIB, jemaat-jemaat yang ada di tingkat MUPEL. Tuhan topang kami, berikan kepada kami hikmat dan bijaksana untuk dapat terus melanjutkan pelayanan. Karena kasih Tuhan yang senantiasa menyertai kami, dan yang tidak dapat memisahkan kami dari kasih Allah, sehingga kami terus bersama-sama dengan jemaat dapat menyatakan kuasa Tuhan dimanapun Tuhan menghadirkan kami. Terima kasih Tuhan, pulihkanlah mereka yang berjuang untuk sebuah kesehatan. Berikanlah penghiburan bagi mereka yang berduka cita, dan berkati mereka yang menaruh berbagai-bagai pengharapan. Tuhan tolong mereka. Terima kasih untuk program Night Call GPIB. Kiranya Tuhan berkenan memberkati melalui Departemen Pelkes GPIB. Tim Pelkes, biarlah Tuhan terus menopang mereka dalam karya layan yang Allah percayakan.
Sehingga melalui program ini menjadi kekuatan dalam kehidupan iman jemaat yang tersebar dimanapun berada dan menjadi berkat, kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami akan tidur Tuhan, biarlah Tuhan menaungi kami dengan Roh Kudus-Mu, sehingga kami boleh melalui malam yang penuh misteri dalam pengasihan Allah, dan kami boleh dihadirkan kembali di hari yang baru dalam syukur kepada Tuhan. Ampunilah dosa kami ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon, dengarkanlah doa kami. Peliharalah kami dalam kasih Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami sudah berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Terima kasih jemaat Tuhan, salam sehat. Tetap lakukan protokol kesehatan dan lakukan vaksinasi. Tuhan Yesus memberkati.